Halo, Semeton 6A, anak-anak kelas 6A yang Bu Guru banggakan. Nah, mari kita membahas latihan LKS kita hari ini, yaitu uji kompetensi tentang bangun ruang. Ya, ini ada di LKS halaman berapa ya? 13 kalau nggak salah ya, halaman 13 ini ya. Halaman 13. Oke. Terima kasih Bu Guru ucapkan kepada beberapa orang anak yang sudah mengirimkan tugasnya. Nah, sekarang Bu Guru kasih pembahasannya ya. Oke, kita ke nomor 1. Nah, perhatikan data-data berikut. Yang pertama, memiliki sisi lengkung. Kemudian yang kedua, sisi alasnya berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki 3 buah sisi. Nah, bangun ruang yang sesuai data tersebut adalah tabung, ya. Sisi alasnya berbentuk lingkaran, betul. 3 buah sisi itu maksudnya adalah alas yang pertama, kemudian atap yang kedua, kemudian sisi lengkungnya itu yang ketiga. Jadi tabung itu mempunyai sisi lengkung. 3 sisi ya. Oke, yang nomor 2, mainan Rubik mengambil bentuk bangun ruang. Nah, ini Bu Guru kira ini soalnya kurang spesifik karena Rubik itu banyak sekali bentuknya. Ada yang Rubik Cube, ada yang Rubik berbentuk prisma segitiga, segi 4, kemudian prisma segi 4 itu yang cube ya. Kemudian ada juga bentuknya 5 segi 4. Coba deh kalian cari di Google seperti ini. Ini banyak sekali bentuk Rubik ya. Jadi Ibu Guru kira itu kurang spesifik soalnya. Kalau misalnya ditanyakan Rubik Cube itu mengambil bentuk apa, itu baru jelas mengambil bentuk kubus karena cube kan, kubus. Kemudian ada juga Rubik yang berbentuk yang lain. Kalau misalnya ini nih berbentuk 5 segi 4 ini ya. Dan ada juga bentuk 5 segitiga. Banyak sekali bentuk-bentuk Rubik yang kita ketahui. Kalau ini berbentuk prisma nih, prisma segi 3. Ini prisma segitiga. Oke, ini Bu Guru bonusin deh yang nomor 2 karena soalnya kurang spesifik ya. Oke, kita lanjut. Yang nomor 3, bangunan ini piramid Mesir berbentuk limas. Ya, kalian udah tahu limas ya. Kemudian nomor 4, balok dan kubus termasuk bangun ruang prisma segi 4. Ya, itu balok dan kubus. Kemudian yang kelima, banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma segitiga. Jadi prisma segitiga itu punya sisi prisma 5, ya. Kemudian rusuknya ada 9, titik sudutnya ada 6. Itu prisma segitiga. Kalian tahu kan prisma segitiga? Oke, kita cari coba gambarnya ya. Prisma segitiga. Prisma segitiga. Oke. Ini jadi prisma segitiga seperti ini. Dia punya sisi yang 5 ya. Ini. Oke, pakai ini deh. Atas bawah ada 2, kemudian sisi-sisinya ada 3. Jadi ada 5. Rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rusuknya ada 9. Kemudian titik sudutnya ada 6. Nih di atas 3, di bawah juga 3. Itu ya penjelasannya prisma segitiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Tinggi prisma segitiga di atas adalah, nah ini tingginya, yang garis ini tingginya, ya. Karena prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Alas dan tutupnya segitiga, tingginya ya garis tinggi ini yang menghubungkan segitiga di bawah dengan segitiga di atas. Ini tingginya. Jadi garis CF, BE bisa atau AD. Ya, karena pilihannya cuma ada CF saja, jadi kita pilih yang D. Yang nomor 7, berikut ini adalah bangun ruang prisma, kecuali ini prisma, ini juga termasuk prisma, ini termasuk prisma segi 4 beraturan. Kalau kubus ya, kubus itu prisma segi 4 beraturan. Kalau ini prisma segi 4 juga namanya. Nah, balok itu termasuk prisma, tetapi prisma segi 4 yang alasnya segi 4. Ya, nama istimewanya itu adalah balok. Kalau ini prisma segitiga. Nah, ini limas, ini yang bukan termasuk bangun ruang prisma.
Ya, ini A yang bukan termasuk ya. Nomor 8, benda-benda di bawah ini yang berbentuk tabung. Nah, ini ya, kalian pasti sudah tahu kaleng susu itu berbentuk tabung. Oke, lanjut soal nomor 9. Banyaknya sisi rusuk dan titik sudut pada tabung berturut-turut yang benar. Sisinya ada 3, ya. Ada alas, ada tutup, kemudian ada sisi lengkung. Rusuknya ada 2. Ya, coba kita cari ya. Biar kalian tahu. Tabung. Gambar tabung ya, sisinya ada 3. Ada alas di bawah, ada tutup, dan sisi lengkung itu 3. Rusuknya ada berapa? Ada 2 ini rusuknya. Rusuk untuk atap dan rusuk untuk alas. Dan tidak mempunyai titik sudut. Ya, oke. Nomor 10. Ada data berikut. Sisi alasnya berbentuk segi 4 beraturan. Memiliki sisi tegak, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sudah jelas sekali kalau memiliki sisi tegak dengan alas berbentuk segi 4, itu adalah limas. Limas segi 4. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Rusuk-rusuk yang sama panjangnya dengan AD. Kita perhatikan ini adalah garis AD. Ya, yang sama panjangnya yang mana? Ini bisa. BC juga bisa, AB juga bisa. Ya, jadi CD dan BC. Tuh, karena ini tidak ada di keterangan apapun, berarti ini adalah 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi. Tuh ya, jadi ini sama, yang di bawah ini sama rusuk, panjang rusuknya. Soal nomor 12, tinggi limas segitiga diwakili oleh garis. Nah, ini bukan tinggi, garis tinggi ya. Ini yang garis tinggi adalah garis dari titik puncak yang nempel pada alas. Jadi ini garis tingginya, garis TP. Dari titik puncak ke alas ditarik garis lurus. Ini adalah tinggi dari limas, garis TP. Kemudian topi ulang tahun, kalian pasti tahu topi ulang tahun kan? Caping, kemudian nasi tumpeng, contong es krim merupakan contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengambil bentuk bangun ruang kerucut. Ya, topi ulang tahun kalian pasti tahu. Kalau yang nggak tahu caping nih, apa sih itu caping? Caping itu adalah topi para petani kalau nggak salah ya. Caping petani. Nah, yang kayak gini. Tuh, ini kan kerucut ya. Ini kerucut. Oke, tumpeng, nggak tahu nasi tumpeng? Pasti tahu dong nasi tumpeng. Kemudian contoh es krim apalagi? Kalian pasti tahu kalau beli es krim cone, pasti ada rotinya itu ya, yang bentuk kerucut itu. Ya, soal nomor 14. Garis pelukis kerucut adalah, nah garis pelukis kerucut itu adalah garis yang ini. Sebenarnya ini bukan garis, ini sisi lengkung, cuman ini namanya garis pelukis. Yang kesini juga garis pelukis. Kalau yang di tengah-tengah ini namanya garis tinggi. Kalau ini namanya diameter. Ya, jadi garis pelukis itu adalah garis ini ya. Ini bisa atau ini. Kebetulan pilihannya itu KM. Yang bisa itu KM atau ML ya. Jadi KM kita pilih. 15. Bola pingpong dan buah jeruk memiliki bentuk bangun ruang. Kalian tahu bola pingpong kan? Bola pingpong itu bola tenis meja. Bangun ruang bola ya. Bola pingpong. Ya, ini. Kita tunggu. Bola pingpong tahu ya? Bola tenis meja itu ya. Bola. Oke, soal nomor 16. Oke, lewat. 16. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring dari bangun ruang prisma segitiga. Ya, ini sebagai alas dan ini sebagai tutupnya, jaring-jaring alasnya. Ini sisi-sisinya. Ya, prisma segitiga punya itu ya. Kemudian gambar yang menunjukkan jaring-jaring 5 segi 4. Nah, ini ya, ini alasnya. Ini nggak mungkin, ini lebih kalau tempel ke sini nggak mau dia ya. Nah, ini juga nggak bisa. Ya, ini juga nggak bisa, ini yang bisa. Karena ini akan jadi sisi yang di sebelah sini. Ya, ini yang nempel sini akan jadi sisi yang di sebelah sini. Oke, itu penjelasannya. Soal nomor 18, jaring-jaring tabung terdiri atas bangun. Ya, ini lingkaran dan segi 4. Kita cari ya, benar nggak ya lingkaran dan segi 4?
jaring-jaring tabung. Ya, lingkaran itu sebagai alas dan tutupnya, kemudian yang segi empatnya itu sebagai selimutnya ini ya, jaring-jaring tabung. Lingkaran dan segi empat ini juga ya. Bisa persegi panjang, bisa persegi, yang jelas dia segi empat. 19. Sebuah bangun ruang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Hanya memiliki sebuah sisi lengkung, tidak memiliki rusuk dan titik sudut, jarak dari titik pusat ke segala arah sama panjang. Itu bola ya, bangun ruangnya bola. Tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Ya, jadi titik sudut sebenarnya tak terhingga sih, tak terhitung. Atau endol bisa juga ya. Nomor 20, jika dirangkai maka akan berbentuk bangun ruang ini ya. Ini jadinya ya, udah jelas ini segitiga semua, ini. Jika dirangkai. Bangun ruang, nomor B ya, bangun ruang terbagi menjadi dua, yaitu prisma dan limas. Prisma itu ada balok, ada tabung, kemudian prisma segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, sampai dia prisma yang atap dan alasnya lingkaran, itu namanya tabung. Tabung itu juga termasuk prisma. Prisma yang alas dan atapnya berbentuk lingkaran. Ya, kalau balok dan kubus termasuk juga prisma yang alas dan tutupnya berbentuk segi 4. Kemudian limas. Limas itu bisa limas segitiga, bisa limas segi 4, kemudian limas yang alasnya berbentuk lingkaran itu namanya kerucut. Jadi secara umum bangun ruang itu hanya ada dua, hanya ada prisma dan limas. Yang membedakan namanya itu adalah alasnya, ya. Kemudian bangun ruang terdiri atas 3 dimensi, ya. Ada di buku ya, boleh dibaca. Kemudian nomor 3, unsur bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya disebut sisi ya, ada sisi namanya. 4, sisi tegak prisma berbentuk segi 4. Ya, kalau alas dan tutupnya itu segitiga, kalau prisma segitiga, jadi sisi tegaknya itu berbentuk segi 4. Yang nomor 5, bangun tersebut bernama ini, limas segitiga. Bangun yang memiliki 3 buah sisi adalah tabung. Sisi apa saja? Ada alas, ada tutup, ada selimut. 7, sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Jumlah titik sudut pada bangun ruang bola adalah ini guru jawab tak terhingga karena itu memang tak terhitung. Kemudian bisa juga kalian jawab 0. Dia tidak punya titik sudut. Bola itu tidak punya titik sudut. Oke, ini salah ya. Kemudian yang 9, selimut bola disebut juga sebagai sisi bola. Kemudian 10, perhatikan bangun berikut, nama bangun ruang yang berbentuk adalah ini, limas segitiga. Oke, demikian pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kalian. Apabila ada hal yang tidak setuju atau misalnya tidak ada pendapat lain, ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar dan bisa juga pada WA. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.